Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Hadijah dari kelas 1C STR Keperawatan, NIM P2704124179179. Di sini saya akan mempresentasikan struktur dan fungsi pembagian sel untuk memenuhi mata kuliah ilmu biomedik dasar dengan dosen pengampu Bapak Osep Yasir Al-Munsiri SKEP Nurse MKEP. Yang pertama, plasma membran atau membran plasma merupakan tempat lewatnya berbagai zat yang keluar dan masuk sel. Membran ini bertugas untuk mengatur hidupnya sel dan menerima segala bentuk rangsangan. Yang kedua, Golgi apparatus atau badan Golgi untuk mengatur pengetahuan suatu zat keluar sel dan membantu sintesis karbohidrat, kemudian menggabungkannya dengan protein untuk membentuk glikoprotein. Yang ketiga, ribosom. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein yang mengandung ARN. Keempat, smooth endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma halus sebagai transport atau pengangkut sintesis lemak dan steroid, tempat penyimpanan fosfolipid, glikolipid, dan steroid serta melaksanakan detoksifikasi drag dan racun. Tidak terdapat ribosom di RE halus. Yang kelima, rogue endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma keras berfungsi untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel dan sebagai transport atau pengangkut sintesis protein terdapat di ribosom. Yang keenam, nukleus untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Selain itu, nukleus juga berfungsi untuk mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel, memproduksi mRNA untuk mengkodekan protein sebagai tempat sintesis ribosom. Yang ketujuh, mitokondria sebagai tempat berlangsungnya respirasi untuk menghasilkan energi. Semakin aktif suatu sel, maka semakin banyak mitokondrianya. Yang kedelapan, mikrotubulus, tempat untuk melakukan migrasi sel, tempat pembentukan alur pembelahan, penggerak silia maupun flagela. Yang kesembilan, intermediate filamen sebagai kerangka keseluruhan sitoskeleton, mempertahankan bentuk sel atau unsur penahan tegangan. Yang ke-10, mikrofilamen, bagian dari kerangka sel atau sitoskeleton yang berfungsi untuk pergerakan sel. Mikrofilamen juga dikenal sebagai filamen aktin karena tersusun dari protein aktin. Yang ke-11, peroksisom, untuk mentransfer atom hidrogen dari berbagai molekul oksigen, menghasilkan hidrogen peroksida H2O2, konversi lemak menjadi gula. Yang ke-12, flagellum, yaitu organel yang berfungsi untuk membantu pergerakan sel dan organisme uniseluler. Flagellum memiliki bentuk seperti cambuk dan menonjol dari badan sel. Yang ke-13, lisosom, menghasilkan sistem pencernaan intrasel yang berfungsi membuang zat-zat dari struktur yang rusak atau zat asing yang membahayakan, misalnya bakteri. 14, sentriol, sebagai pusat pengorganisasian mikrotubula, peristiwa penting dalam proses seluler utama yaitu pembelahan sel dan pembentukan flagela. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.